Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk di perairan Papua Selatan, nelayan takut melaut. Kapal asal Australia yang bocor di perairan Raja Ampat dipastikan tidak mencemari laut dan merusak terumbu karang. Banyak petani gagal panen karena cuaca buruk, harga beras naik. Sejak 3 hari lalu, perairan di kawasan Papua Selatan tidak bersahabat. Gelombang setinggi 2 meter lebih disertai hujan dan angin membuat nelayan gentar untuk melaut mencari ikan. Banyak perahu milik nelayan tertambat di pesisir pantai menunggu cuaca kembali membaik. Bagi sebagian nelayan, pekerjaan menunggu sangat membosankan. Namun mereka tidak mau mengambil resiko tenggelam diterjang ombak. Kenapa bang cari ikan ini bang? Ya cuaca toh. Oh cuaca ya. Nah ini sekarang lagi bikin apa aja? Jaring apa ini bang? Ini lagi cari udang buat lauk. Oh buat lauk aja nih bang. Iya. Nah bang kalau sudah 1 minggu ini melaut ini berarti ya artinya asap dapur nggak menyala nih bang seperti ini. Ya begitulah. Begitu ya bang. Kira-kira kapan rencananya mau melaut ini bang? Ya nunggu ada izin dari ini toh. Oh belum ini sampai belum ada izin ya? Iya. Nah, ini hampir semua nelayan sini bang ya? Kebanyakan nelayan toh. Nelayan bang ya. Ada berapa banyak? Ada berapa ratus bang di sini? Di kampung Nibinan Loka ini? Mungkin lebih 100. Lebih 100 ya? Ya bisa dibilang ratusan. Oke. Selama 2 pekan ke depan, nelayan hanya mencari ikan di pinggir pantai untuk makan sehari-hari. Namun bila cuaca masih terus memburuk, tidak ada jalan lain, mereka akan kembali ke tengah laut untuk mencari ikan, kendati harus menghadapi resiko yang tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim penyelam gabungan yang diterjunkan oleh Balai Konservasi Papua Barat Daya menyimpulkan kapal Indian Partnership yang terpaksa lego jangkar darurat di perairan Laut Misol, Kabupaten Raja Ampat, tidak merusak karang di kawasan tersebut. Tim memang menemukan kerusakan pada badan kapal, namun tim tidak menemukan indikasi pencemaran di perairan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Absalom Salosa memastikan ekosistem di kawasan tersebut aman, khususnya terumbu karang, karena kapal lego jangkar di wilayah pesisir dan posisi jangkar mengapung. Tim penyelam menurut Absalom juga sudah mengambil sampel air laut dan dari hasil pemeriksaan tidak ada pencemaran laut. Hasil pemantauan bawah laut oleh tim selam telah menghasilkan beberapa informasi dan data yang telah diambil dan dievaluasi, dan telah dilihat bahwa pertama kapal tidak kandas atau karam. Kapal berada pada posisi kedalaman kurang lebih 32 meter. Jarak pelunas kapal dengan dasar laut adalah sepanjang 7 meter, sejauh 7 meter, sedalam 7 meter. Dasar perairan di sekitar lokasi lego jangkar MF Indian Partnership merupakan hamparan pasir. Artinya tidak lego jangkar di daerah terumbu karang atau lain-lain, sehingga tidak rusaknya mengakibatkan rusaknya terumbu karang atau kawasan konservasi kita. Yang berikut ditemukan adanya sobekan memanjang dan lengkungan pada bagian depan lambung kanan kapal. Hal lain adalah tidak ada indikasi pencemaran terhadap air laut berdasarkan hasil uji sampel air dari tim ahli kami, tim dari lingkungan, dari akademisi, dari Penanggung Jawab. Saat ini kapal Indian Partnership masih berada di perairan Misol, Raja Ampat menunggu perbaikan. Raja Ampat merupakan kawasan konservasi nasional yang terkenal karena keindahan panorama laut dan terumbu karang. Namun, kawasan tersebut beberapa kali terancam rusak akibat kapal kandas.
Tahun 2021 misalnya kapal motor Sabuk Nusantara kandas di kawasan barat Pulau Yetmo dan ditemukan banyak kerusakan pada terumbu karang. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polres Mimika menggelar razia untuk menekan angka kriminalitas. Razia dilakukan di perempatan Jalan Hasanuddin Budi Utomo, Senin kemarin. Razia juga dilakukan terhadap kendaraan yang memiliki knalpot balap yang kerap membuat bising. Razia sengaja dilakukan pada malam hari. Selain itu, polisi juga dikerahkan untuk mengecek pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Untuk sasaran kami adalah sajam, miras, narkoba, sama kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, apalagi kendaraan yang menggunakan knalpot yang racing alias knalpot brong. Kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Untuk hasil seperti yang rekan-rekan lihat, kendaraan roda 2 dan roda 4 sekitar puluhan kendaraan yang terjaring dengan berbagai pelanggaran. Untuk sajam masih belum ditemukan. Ya, nanti kita lihat jenis pelanggarannya. Kalau memang pelanggaran yang sudah terlalu berat, kita hanya beri teguran. Namun apabila pelanggaran yang berat yang dapat merugikan yang lain maupun dirinya sendiri, setelah kita ambil tindakan dan ini kita lakukan tindakan. Polisi menilang sejumlah mobil dan motor karena tidak memiliki TNKB serta tidak menggunakan helm. Polisi menghimbau pengendara patuh pada aturan lalu lintas dan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. ...134 calon jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci pada 28 Mei mendatang. Ratusan jemaah haji akan berangkat melalui embarkasi Makassar. Saat ini sejumlah calon jemaah haji sedang melengkapi dokumen, termasuk pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar 49 juta rupiah. Papua ada masuk campuran di embarkasi Makassar, di mana 789 itu maka bergabung antara Papua dengan campuran lain. Keberangkatannya itu pada tanggal 28 Mei jam 4 subuh. Itu untuk di kloter 7 yang campuran, baik Goa, Luwu Utara, dan lain sebagainya. Kemudian untuk Papua masuk di kloter 8 juga, yaitu berangkat pada tanggal 29. Pada tanggal 29 itu jam 3.55 subuh. Kemudian untuk Papua lagi pada tanggal 9 kloter 9 yaitu berangkat tanggal 30 Mei juga dini hari, yaitu tanggal jam 3 subuh. Selanjutnya karena penentuan Merauke masuk di apakah dia masuk di 789, tetapi pada intinya semua masuk di 789, tetapi belum ada penentuan masuk di kloter mana. Kemenak Merauke juga memastikan 134 calon jemaah haji berangkat ke Tanah Suci setelah memenuhi seluruh persyaratan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk sementara ini harga beras di Merauke, Papua Selatan selama beberapa hari terakhir kembali naik. Kenaikan harga beras di sejumlah pasar rata-rata sekitar Rp1.000. Kenaikan harga beras dipicu gagal panen di sejumlah sentra penghasil beras akibat curah hujan yang tinggi. Banyak areal persawahan terendam air sehingga tanaman padi rusak. Harga beras ini sekarang apa mengalami kenaikan, Pak? ada kenaikan. Sekarang kenainya ada Rp500 sama Rp1.000 per kilo. Per kilo ya? Iya. Nah, seperti contohnya beras apa itu? Contohnya Ciliwung kemarin kan Rp10.000, sekarang Rp11.000. Kayak Mambramo kemarin kan kita masih bisa jual 11, sekarang kan sudah 12. Iya. Itu kenapa sampai bisa harga naik seperti itu? Karena sekarang beras langka karena petani sebagian gagal panen. Gagal panen ya? Iya, banjir. Terus kalau untuk beras dolok? Sekarang Bulog dihentikan untuk sementara karena dia punya stok menipis. Menipis ya? Iya. Oke. Kira-kira untuk prediksi Anda selaku pedagang beras, apa akan naik lagi harga beras ini? Jelas naik. Naik lagi ya? Kalau tidak ada beras dari luar ini mungkin
bulan depan kita tidak jualan beras ini Oh, kalau gitu. nggak ada dari luar beras. Iya, artinya beras Masuk. impor dari Dolok ya. Iya. Dari hasil pemantauan di sejumlah pasar, beras jenis Mambramo misalnya saat ini dijual Rp12.000 per kilogram. Beras jenis Ciliwung Rp13.000 per kilogram. Beras Impari yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Pedagang menyatakan meski harga beras naik tidak mempengaruhi penjualan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan usaha milik negara di Papua Barat diminta memprioritaskan orang asli Papua dalam perekrutan pegawai. Ketua MRP Papua Barat Maksi Nelson Ahoren mengatakan penerimaan pegawai tidak lagi memakai sistem umum. Karena jika sistem perekrutan dilakukan secara umum, orang asli Papua akan terancam. Menurut Maksi, anak-anak asli Papua saat ini perlu diberdayakan di berbagai sektor pembangunan, termasuk BUMN agar kualitas mereka sama dengan daerah lain di Indonesia. MRP Papua Barat sudah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Kementerian BUMN guna membahas hal tersebut. Ia berharap BUMN memprioritaskan orang asli Papua dalam seleksi pegawai BUMN dari jenjang pendidikan D3 maupun S1. Kami juga kalau minta juga memperjuangkan juga kalau bisa juga ada penerimaan secara untuk kita pada adik ya nanti SMA apa istilahnya apa tenaga pelaksana harian kita tenaga pelaksana gitu. Supaya kita penanganan apapun itu juga mereka bisa masuk. Saya kira bahwa MRP selalu berpihak kepada mereka yang hari di Burundi kami untuk memperjuangkan hak-hak dasar kepada orang asli Papua yang ada di Provinsi Papua. Jelas ini adalah suatu tugas yang beban ini bukan hanya beban, ini bukan tidak beban. Karena hal semacam ini selalu kami lakukan. Kami percaya bahwa nantinya pada saat kami ke Jakarta, tetap kami juga akan minta kotanya juga. Kami minta. Hari ini belum ada kotanya, jadi kami akan tawarkan kotanya dulu. Oleh karena itu nanti kami akan berkoordinasi dari pihak kalian. Mereka butuh berapa? Sarjananya berapa yang mereka butuhkan? Sarjana tekniknya berapa yang mereka butuhkan supaya nanti mereka yang nanti menanggung pada kita di MRP sini, MRP nanti mengajukan kepada kementerian bahwa kita butuh sekian orang. Permintaan Majelis Rakyat Papua ditanggapi positif Kepala PLN Manokwari. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, artinya mungkin dalam bulan ini sudah ada pembukaan khusus, formasi khusus untuk orang asli Papua. Nah, namun yang dibuka untuk formasi pertama ini adalah lulusan S1 atau D3. Tapi untuk kuotanya belum ditentukan karena panitianya dibentuk di pusat dan sampai ke wilayah Papua pun belum ada panitia yang dituju. Jadi untuk sementara yang kami bisa sampaikan ke Bapak Ketua adalah formasi ini sudah ditindaklanjuti dan dalam waktu dekat akan ada pembukaan formasi untuk itu. Saat ini masih banyak putra-putri asli Papua yang sulit bersaing dalam seleksi masuk pegawai BUMN. Mereka kalah bersaing dengan pendatang yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Pemerintah diminta memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di BUMN agar kualitas SDM orang asli Papua bisa setara dengan daerah lain. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pelajar di Merauke berharap Olimpiade Olahraga Siswa tingkat Provinsi Papua Selatan yang baru saja digelar rutin dilaksanakan pemerintah provinsi. Olimpiade Olahraga tingkat provinsi berlangsung selama sepekan. Banyak hal yang bisa dipetik dari perhelatan tersebut. Antara lain atlet dan kalangan siswa berharap Pemprov Papua Selatan menindaklanjuti dalam bentuk pembinaan siswa yang berprestasi dalam ajang tersebut. Mahuse, salah satu peserta Olimpiade, setelah meraih prestasi di Olimpiade Olahraga berharap bisa mengukir prestasi di ajang yang lebih tinggi sehingga bisa mengharumkan nama Provinsi Papua Selatan. Kau mengikuti Olimpiade Olahraga ini? Ya, saya merasa senang. Senang ya? Nah, kemarin ikut juara lomba apa? Lomba karate. Dapat juara berapa? Juara 2. Juara 2. Nah, apa harapan kau dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan? Saya semoga ini mengembang lebih baik lagi. Artinya bisa mengembang lebih tinggi lagi ya, gitu ya. Kegiatan ini, Olimpiade ini. Senang. Senang ya. Kamu dari mana? Bovendigul. Ikut lomba apa kemarin? Atletik. Atletik ya. Apa yang kau harapkan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan kegiatan ini? Kegiatannya dilanjut. Dilanjut ya.
Olimpiade olahraga siswa tingkat provinsi diikuti 300 atlet atau siswa dari 4 kabupaten masing-masing Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi. Selain olahraga, ajang ini juga memperlombakan keterampilan dan ketangkasan, serta uji kemampuan ilmu pengetahuan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan orang asli Papua yang terdiri 1.700 pekerja miskin dan 223 aparatur kampung di 14 kampung di kota Jayapura mendapat perlindungan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka kini tidak perlu khawatir lagi bila mengalami risiko kecelakaan kerja atau jatuh sakit karena biaya perawatan ditanggung melalui asuransi. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 14 kepala kampung sekaligus menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris. Menurut Frans PK, iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayar melalui anggaran dana kampung setiap tahun sebesar Rp431 juta. Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari program pemerintah kampung maupun layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya tadi minta ke semua kepala kampung, 14 kampung, dengan dana kampung yang ada, menjaminkan jaminan tenaga kerja ini bagi semua warga kampung, warga masyarakat kampung yang ada di 14 kampung. Sama seperti BPJS Kesehatan yang dijaminkan seluruh warga masyarakat Kota Jayapura. Sehingga masyarakat kampung mendapat manfaat dari jaminan kecelakaan ketika terjadi risiko pada saat dia bekerja, ataupun juga ahli warisnya bisa mendapatkan jaminan kematian, santunan akibat daripada meninggal dunia. Tadi satu orang warga kita sudah menyerahkan santunan ahli warisnya 42 juta kepada ahli waris. Itu masyarakat Pentan yang ada di Kampung Kayu Pulo. Harapan kita bahwa semua 14 kampung itu menjaminkan warganya. Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah bertujuan mengurangi beban keluarga atau ahli waris apabila terjadi risiko. Seluruh organisasi perangkat daerah, OPD di lingkup pemerintah Kota Jayapura dan perusahaan wajib mengikut sertakan karyawan atau pegawai dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Masjid Al-Fatah Abe Pantai berdiri tegak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, merupakan saksi sejarah karena bangunan ini merupakan masjid tertua di Tanah Tabi. Masjid ini dibangun pada tahun 1942 oleh warga keturunan Kei. Saat itu memang belum ada tempat ibadah bagi umat Islam di Hollandia yang sekarang bernama Kota Jayapura. Keluarga Kei sepakat membangun masjid yang saat itu masih sangat sederhana, hanya berdinding gabah dan dinamakan Langgar Abe Pantai. Imam Besar Abu Bakar Musa diangkat menjadi pemimpin masjid dari tahun 1942 hingga 1959. Kemudian dilanjutkan Haji Muhammad Lanumba dari tahun 1959 hingga 1963. Lalu pada tahun 1971 dan 2018, masjid beberapa kali direnovasi serta namanya berganti menjadi Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai. Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai tidak bisa dipisahkan dari pemakaman terbesar dan tertua di Kota Jayapura, di mana salah satu ulama yang menyiarkan Islam di Jayapura saat itu, Laode Muhammad Malik Akbari, Paku Alam Ngalimul Mukminin Sayyid Zainuddin, dimakamkan.
di wilayah Kota Jayapura. Dari tahun 42 sampai tahun 46 ini insya Allah sudah berdiri masjid ini dari awal. Jadi sebelum ada masjid di Kota Jayapura, alhamdulillah masjid ini sudah ada. Insya Allah jadi ini penyiar siar Islamnya. Saat ini ada 2 masjid tua di Jayapura, yakni Masjid Al-Fatah Abe Pantai dan Masjid Jami Jayapura. Bangunan tersebut masih berdiri tegak dan menjadi saksi penting perkembangan kota Jayapura yang kini maju pesat menjadi kota yang modern. Memang dari informasi yang kita peroleh dari masyarakat, ada 2 masjid yang tertua di kota Jayapura. Yang pertama adalah Masjid Al-Fatah Abe Pantai, yang informasi dari masyarakat memang untuk daerah di sekitar Masjid Abe Pantai itu pada awalnya itu para musafir baik dari Tidore, dari Buton, ya, dari Makassar yang kemudian menempati wilayah di sekitar Abe Pantai, dan saat itu memang baru masjid pertama yang ada di kota Jayapura, di mana informasi-informasi yang kita peroleh dari masyarakat, dari orang tua-tua dulu, bahwa mereka kalau melaksanakan sholat Jumat itu biasanya mereka pergi ke Abe Pantai untuk pelaksanaan sholat Jumat. Nah, sementara informasi yang kita peroleh dari pengurus masjid di Masjid Abe Pantai, utamanya para orang tua-tua, ya, yang menyampaikan bahwa masjid itu awal mulanya dibangun pada tahun 1946, ya. 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan RI. Artinya bahwa masjid itu juga termasuk masjid yang cukup tua, ya, cukup tua di kota Jayapura. Ketika bulan suci Ramadan, kedua masjid tertua di kota Jayapura tersebut menjadi salah satu tujuan warga untuk beribadah sambil menikmati sejarah panjang perjalanan masjid ini. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyamge.